Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba untuk membahas terkait dengan course kita yang di modul 3 pertemuan kedua terkait dengan fungsi. Oke, kemarin kita lanjutkan untuk yang pusat bersarang di kelanjutan ya. Kita buka dulu tracknya. Oke, di nomor 1 kita bertemu dengan beberapa materi, di mana di sini kita akan mencoba untuk membaca code yang sudah disediakan. Ini code-nya. Ada fungsi password, ada fungsi hi, ada parameter name-nya, kemudian ada fungsi greeting tanpa parameter dan hanya memanggil fungsi hi. Jadi di sini di dalam fungsi memanggil fungsi yang lain. Oke. Kemudian di main code-nya kita hanya memanggil fungsi greeting. Kalau kita runtut di dalam code ini, fungsi greeting memanggil fungsi hi. Berarti fungsi yang di atas ini ya yang dipanggil di dalam fungsi greeting. Kemudian pada saat dia berhasil melakukan perintah print hello, kemudian dia melanjutkan untuk memanggil fungsi password yang ada di fungsi di atasnya. Jadi fungsi greeting ini sebenarnya dia memanggil semua fungsi yang ada. Sekarang kita kembali ke pilihannya. Susun fungsi sesuai urutan pemanggilannya jika program dijalankan. Oke, jadi awalnya adalah greeting dulu ya. Greeting. Kemudian di dalam greeting di sini ada fungsi hi. Masuklah fungsi hi yang kedua. Kemudian di dalam fungsi hi baru dia memanggil fungsi password. Yang ada di sini ya. Fungsi password dipanggil oleh fungsi hi. Jadi urutannya seperti ini. Sekarang kita coba checklist. Oke, clear ya? Jadi lihat bagaimana fungsi yang ada di main code dipanggil. Kalau dia memanggil fungsi greeting, lanjutkan terus lakukan iterasi sampai dia pada bagian terakhir fungsinya. Sekarang kita maju ke nomor 2. Oke, nomor 2 kita berlatih untuk ngetik lagi. Ngetik terlebih dahulu. Sama dengan input. Pastikan tulisan pas spasi semuanya sama ya. Kalau di sini dia antar jarak di awal untuk masuk satu tabnya dia menggunakan 2 spasi ya. Jadi diikutin ya teman-teman ya, tidak menggunakan satu tab. Nah, kedua, kemudian baru ngetik lagi. Oke. Jadi ikutin sama persis sehingga nanti bisa masuk ke tahapan berikutnya di soal berikutnya. Ini tadi fungsi yang ada di nomor 1 tadi ya. Oke, intinya. Nah, sekarang yang nomor 2, kita tujuannya adalah untuk menambahkan program. Nah, di sini sudah disediakan komen ya, teman-teman ya. Def print recommendation dengan parameter weight dan height. Di atas ada fungsi yang sudah tersedia, prefill, preprinted. Kemudian yang nomor baris ke-7 juga sudah tersedia beberapa main code-nya. Sekarang kita lihat code-nya. Jadi di kolom code-nya ini nanti, output-nya, kita akan melakukan input, memprogram si aplikasi ini akan memberikan suatu tempat untuk dilakukan input dari usernya, enter weight-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Sudah ada di baris ke-7 enter weight-nya in kilogram, akan dikonversi ke dalam bentuk float, bilangan desimal artinya. Kemudian enter height-nya juga sudah ada di baris ke-8. Jadi berdasarkan dua inputan ini, itu sudah tersedia di main code kita di baris 7 dan 8. Kemudian di baris ke-9, di main code kita itu ada print recommendation. Nah, print recommendation itu yang di baris kelima ini ya teman-teman, yang nanti kita akan tambahkan. Di mana nanti dia akan menghasilkan harapannya ngeprint outputnya you are underweight, we invite you for a consultation in room 301. Nah, ini berarti kondisional terhadap weight dan height-nya ya. Sekarang kita coba cek di bagian alur program. Kita baca, program tersebut sudah memiliki perhitungan BMI. Oke, perhitungannya ini tidak perlu diedit lagi atau dimodifikasi. Tulis fungsi lain. Oke, clear ya. Perintahnya langsung menyatakan bahwa kita harus menuliskan fungsi yang lain. Dimana nanti fungsi ini merupakan yang baris kelima ini ya, def print recommendation. Hasilnya seperti apa? Jika indeks kurang dari atau sama dengan 18,5, maka
dimasukkan you are underweight dan sebagainya. Kemudian jika indeksnya 18,5 masuk ke hingga 25 inklusif artinya sama dengan ya. Jadi dari 18,5 hingga 25 inklusif. Oke, kalau ini inklusifnya 25-nya sama dengan. Jika indeks lebih dari 25 maka you are overweight dan seterusnya. Perhatikan kehadiran dua fungsi dalam program akhir adalah wajib. Berarti ada dua fungsi ini, calculate BMI dengan print recommendation. Sekarang kita coba menyusun tambahan fungsi yang ada di sini berdasarkan apa yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini, programnya dia melakukan conditional statement, ya, melakukan seleksi terhadap suatu indeks. Nah, indeks itu kita dapat dari calculate BMI. Kita bisa memanfaatkan fungsi ini untuk menghitung indeksnya berdasarkan weight dan height-nya. Lihat di sini, di baris ke-9 kita punya argumen weight dan height, yang mana weight dan height diinput dari user. Oke, bayangkan ini diinput 1 dan 2, bisa seperti itu ya. Kemudian dibawa oleh argumen, yang nantinya argumen recommendation ini akan masuk ke dalam parameter weight dan height-nya si print recommendation. Jadi kita punya nilai weight-nya 1, height-nya 2. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah menghitung indeksnya terlebih dahulu. Jadi, kita perlu memanggil fungsi calc BMI, di mana dia mempunyai parameter weight dan height juga. Nah, weight dan height ini kita sudah siap dari parameter awalnya punyanya recommendation, kita masukkan lagi sebagai argumennya untuk calculate BMI. Kita masukkan di sini weight, height. Dapatlah nilai indeksnya. Nah, di sini kalau kita melihat ada return index, sehingga fungsi ini menyajikan suatu nilai. Nah, kita bisa memanfaatkan hasil dari indeks ini untuk di-assign ke dalam variabel lokal yang ada di dalam print recommendation. Misalnya kita kasih nama index, sama dengan calculate BMI. Kemudian dari indeks ini kita lakukan seleksi dengan menggunakan conditional statement. Sesuai dengan instruksinya ada di sini ya. Jika indeks kurang dari atau sama dengan. Oke, kita tambahkan dulu. Indeks kurang dari atau sama dengan 18,5, maka yang terjadi adalah print you are underweight dan sebagainya sampai ke titik ya. Selesaikan sampai ke titik. Pastikan. Oke, kemudian selanjutnya elif indeks lebih dari 18,5 and indeks lebih kecil sama dengan inklusif ya 25, berarti masuk 25-nya kita print sesuaikan your weight is normal. Oke, sampai titik pastikan jangan ada yang ketinggalan, titik, koma, spasi dan sebagainya. Kemudian else kita buat indeks lebih dari 25 maka you are overweight. Oke, kita buat print seperti ini. Pastikan semuanya sesuai dengan apa yang tertulis di sini ya, outputnya. Oke, sekarang kita lihat, kita cek lagi. Print recommendation akan mengirimkan argumen weight dan height-nya. Kemudian di sini akan menjadi parameter, dan parameter ini sekali lagi akan dijadikan argumen untuk memanggil fungsi calculate BMI. Nah, ini dia ya. Calculate BMI, kemudian dia akan menghasilkan atau menyajikan suatu nilai indeks, di mana nilai indeks ini kita assign ke dalam variabel lokal kita yang ada di print recommendation. Kemudian indeks ini akan menghasilkan suatu output di mana dia nanti akan diseleksi berdasarkan nilainya. Nah, ini nilainya. Yang if index ini, kemudian ini, dan seterusnya else. Sekarang kita coba running. 56 dan angkanya berapa? 180. Coba pakai tanda checklist. 56 dan 180. Oke. Clear ya? Ya, pastikan, sekali lagi pastikan untuk outputnya jangan ada yang terlewat, titik, koma, spasi, dan sebagainya. Besar huruf kecilnya juga berpengaruh. Sekarang kita lanjut ke nomor 4, nomor terakhir. Oke, di sini kita akan melihat programnya terlebih dahulu, bagaimana outputnya. Terlihat di sini ada input grade yang dilakukan oleh user, kemudian ada hasilnya, mungkin outputnya ini ya. Kemudian yang kedua ada grade lagi, ada output lagi. Nah, ini kalau kita lihat di sini sepertinya bergantung dari input grade yang sudah dimasukkan oleh user ya. Kemudian grade-nya di sini juga yang terakhir sama. Nah, ini kalau kita lihat hanya 3 kali ya. Nah, kita lihat dulu. Apakah betul hanya dibatasi 3 kali atau sampai 100
nilai tertentu yang dimasukkan, kemudian dia keluar. Oke, kita baca kemajuan dalam suatu mata pelajaran dianggap normal jika pada akhir semester siswa mendapat nilai 65. Oke, ini ketentuan secara umumnya hingga 100 poin di dalamnya. Inklusif, artinya 65 juga masuk, 100 poin juga masuk. Setiap siswa diperiksa kemajuannya dalam 3 mata pelajaran. Oke, dibatasi ya, ini ada 3 kali. Tulis program yang meminta Anda memasukkan poin dalam subjek sebanyak 3 kali. Oke, kita stop dulu sampai sini. Ini nanti akan ada tahap pertama. Berarti tahap pertama kita melakukan looping sebanyak 3 kali. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita bagian keduanya. Jika skornya dari 65 hingga 100 poin, maka dicetak kemajuan normal. Jika skornya kurang dari 65 poin, maka dicetak kinerja akademik rendah. Kita lihat di sini. Oke, 65 sampai 76 ya, academic performance is normal. Kalau yang poor academic performance di bawah 65 berarti ya, kurang dari 65. Gunakan fungsi. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Oke. Sekarang kita buat dulu main program kita untuk membaginya nanti ke dalam suatu fungsi. Dari tahap pertama dulu, kita buat suatu perulangan. For i in range berapa kali? 3 kali ya. Tadi ketentuannya. Kita perlu apa? Untuk melakukan input dulu. Kita buat variabel grade input. Kita kasih hintnya grade. Kita lihat di sini, kita ingin membandingkan nilainya itu secara numerik ya. Jadi kita perlu melakukan konversi dari string ke dalam numerik. Kita perlu konversi int untuk case type-nya menjadi nilai integer. Selanjutnya, setelah grade didapatkan, kita melakukan seleksi dengan menggunakan conditional statement. If grade lebih besar sama dengan 65 dan grade lebih kecil sama dengan 100, maka yang di print outputnya adalah kemajuan normal. Oke, ini ada outputnya secara bahasa Inggris ya teman-teman ya. Tapi di sini bahasa Indonesia. Kita coba cek dulu. Kita gunakan yang ada di penjelasan soalnya. Kemajuan normal, kemudian elif grade lebih kecil daripada 65, maka kita print kinerja akademik rendah. Kita pakai ini dulu. Jadi kalau misalnya ini masih belum bisa lolos di automatic check-nya, kita akan coba untuk menggunakan bahasa Inggrisnya ya. Kinerja akademik rendah. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Oke, sekarang kita coba dulu. Dari main program ini belum ada fungsinya. Jadi ini masih full di main programnya. Kita coba dulu running. Apakah sudah tersedia 3 kali nanti? Misalnya ini adalah 65, kemajuan normal, 43, kinerja rendah, sekarang 76. Oke, secara output dan secara bagaimana si user melakukan input sudah sesuai ya. Outputnya ada 3 kali input dari user, kemudian ada hasilnya di setiap numerik yang dimasukkan oleh user. Sama. Nah, sekarang kita coba buat ke dalam suatu fungsi. Kita bisa buka fungsinya. Jadi ini ada 2. Ini suatu seleksinya. Jadi seleksinya ini kita bisa jadikan fungsi. Atau ini perulangannya. Kita bisa juga jadikan fungsi. Ini ada berapa fungsi yang ditentukan? Gunakan fungsi. Oke, tidak ada. Oh, ini ada tipsnya. Buat fungsi control rating yang mengambil skor sebagai masukan. Yes. Dan mencetak laporan kinerja. Berarti kita bisa menggunakan ini ya. Ini ada tipsnya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini. Ambil nama fungsinya control ratingnya. Ya, control rating. Kemudian jadikan grade sebagai masukan. Berarti kita siapkan grade nanti. Nilai grade ini menjadi suatu parameter yang akan diisi di dalam fungsi control rating. Misalnya kita kasih nama grade juga ya. Bebas ya penamaannya. Terserah teman-teman. Kemudian grade ini nanti akan dibandingkan dengan ketentuan yang udah di dalam soal. Kita paste di sini. Ini Mister akan coba komen supaya teman-teman tahu mana yang dipindah. Oke ya. Jadi ini Mister udah pindah ke atas. Nah, sekarang
sebagai masukan dan mencetak laporan kerja. Oke, grade-nya sudah sebagai masukan dari fungsinya. Kemudian yang mencetaknya juga sudah ada di bagian print-nya. Panggil fungsi ini di bagian utama program sebanyak 3 kali. Oke, ini ya, 3 kali. Jadi ini kita coba satu fungsi dulu ya, apakah sudah cukup? Jangan lupa, karena di bagian ini udah kita rubah menjadi sebuah fungsi, maka kita perlu panggil fungsinya. Control rating, kemudian kita isi variabel grade yang ada di main program untuk dijadikan suatu argumen di dalam pemanggilan fungsi control ratingnya. Sehingga nanti control ratingnya nanti akan mendapatkan nilai grade yang ada di dalam main program ini yang akan di-assign ke dalam parameter grade-nya di dalam fungsi control rating. Teman-teman boleh ganti namanya ini dengan nama yang berbeda supaya lebih clear, misalnya nilai dan sebagainya atau tingkat dan sebagainya boleh. Nah, sekarang Mister akan coba running lagi. Masih belum dalam bentuk checklist, kita coba dalam bentuk play biasa aja. Kita coba lagi 65. Oke, sesuai ya kemajuan normal. Sekarang 43 misalnya. Kinerja akademik rendah sesuai dengan kontrol ratingnya. Terakhir 100. Kan inklusif harusnya bisa masuk ya 100. Oke, kemajuan normal. Nah, sekarang kita coba menggunakan isian yang ada di sini 546576, kemudian kita pakai checklist 5465 dan 76. Oke. Secara program sudah pas. Sudah pas. Nah, hanya outputnya ini sedikit berbeda ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba pakai yang bahasa Inggris ya. Poor academic performance, kemudian academic performance is normal. Yang awalnya kita pakai bahasa Indonesia nih. Sekarang kita ganti ya. Sepertinya ini gara-gara output di sini. Poor academic performance. Selanjutnya, kebalik. Ini yang di bawah, ini yang di atas. Academic performance is normal. Titik. Ya, oke, jangan lupa ya, titik, koma, tanda besar, huruf besar, huruf kecilnya semuanya harus persis ya. Kita coba cek lagi, academic performance is normal. Oke, for academic performance tanda seru. Oke, good. Sekarang kita coba sekali lagi pakai tanda checklist 54 65 76. Oke, jadi yang diminta sesuai dengan yang ada di screenshot ini ya teman-teman ya. Jadi dicoba dulu yang ada di dalam sini. Ketika dia memang tidak sesuai dengan automatic check, teman-teman bisa kembali ke screenshotnya untuk memberikan output yang sesuai dengan apa yang diminta oleh program. Oke, semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menjadi referensi untuk pengerjaan teman-teman di depannya dan sebagai bahan untuk belajar juga. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.